Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Septa Budi dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini kita akan bahas topik yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita teman-teman sehari-hari, tapi seiring nggak kita sadari, yaitu tentang industrialisasi dan peran perusahaan negara atau yang dikenal masyarakat, yaitu BUMN. Kalau kalian pernah naik kereta isi bensin pakai listrik atau bahkan pakai internet, itu semua nggak lepas dari peran perusahaan dari negara teman-teman. Jadi di video ini kita bakal mengupas tuntas kenapa industrialisasi itu sangat penting, kenapa harus ada pengelompokan sektor, kenapa ada peran BUMN di situ, dan sampai mana dampaknya buat negara dan masyarakat pada saat ini. Dan saya akan bakal jelasin dengan santai dan yang bahasanya mungkin bisa mudah dipahami oleh teman-teman yang nonton. Selanjutnya mengenai latar belakang, kenapa sektor industri itu sangat penting banget untuk kita pahami. Bayangin gini teman-teman, kalau suatu negara cuma bergantung sama pertanian aja tanpa industri, apa yang akan terjadi? Ekonominya mungkin bakal jalan, tetapi sangat pelan karena nilai tambahnya itu sangat kecil. Nah, industri itu beda dengan industri yang biasa. Industri itu bisa mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, bisa meningkatkan nilai jual, dan bisa membuka banyak lapangan kerja yang diinginkan oleh masyarakat kita saat ini. Contohnya mungkin saya bisa menyontohkan yang sangat sederhana. Misal kayu kalau dijual mentah itu harganya mungkin sangat murah, tetapi kalau kita jadikan itu kayu menjadi mebel, nilainya pasti akan sangat naik dan itu pasti sangat disukai oleh para konsumen. Disinilah pentingnya industrialisasi, karena industrialisasi itu mengubah bahan dari mentah menjadi barang jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu contoh di kayu yang dijadikan bahan jadi seperti mebel. Industrialisasi ini sebenarnya proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi yang lebih modern. Artinya dari tenaga yang manual menuju mesin, dari produksi kecil menuju produksi yang massal, dari lokal, dari yang awalnya kita bisa jual ke suatu daerah ke daerah, kita bisa lakukan ekspor dari negara ke antar negara. Negara maju seperti halnya mungkin yang bisa saya contohkan, Jepang dan Korea Selatan, bisa berkembang pesat karena mereka serius pada sektor industrinya masing-masing. Nah, di Indonesia siapa yang pegang sektor-sektor penting ini? Yaitu BUMN, badan usaha yang dimiliki oleh negara saat ini. Kenapa harus negara yang pegang? Karena ada sektor-sektor yang sangat penting, menyangkut kebutuhan banyak orang, nggak boleh sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan swasta. Contohnya listrik, BBM, transportasi publik. Kalau semuanya diserahkan oleh swasta, oleh perusahaan swasta, bisa jadi harganya nggak terkontrol. Kenapa perlu pengelompokan? Sekarang bayangin kalau semua BUMN itu dikelola tanpa pengelompokan, teman-teman. Pasti bisa dibayangin lah, pasti kacaunya seperti apa. Karena itu sektor energi beda dengan perbankan, transportasi beda dengan telekomunikasi. Makanya perlu pengelompokan biar lebih terarah, lebih efisien, dan lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Dan kita membahas mengenai rumusan masalah di bagian ini. Kita coba dipikir lebih bareng dulu, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, kita
membahas mengenai rumusan masalah, kenapa perlu pengelompokan sektor industri. Apakah cuma biar rapi aja sektor industrinya, biar nggak maret-maret, atau sebenarnya ada alasan strategis gitu? Misalnya biar pemerintah biar fokus, biar nggak tumpang tindih kebijakan. Dan yang kedua, peran perusahaan negara itu sebenarnya seberapa penting? Apakah cuma perlengkapan aja, atau justru tulang punggung ekonomi? Yang ketiga, industrialisasi itu selalu bagus nggak sih? Kenapa sering kita dengar industri itu selalu di bahasa masyarakat kita, industri itu sama dengan maju gitu, tapi ada dampaknya nggak sih untuk lingkungan? Jadi pertanyaan ini kita bakal bahas satu jawabannya. Mengenai pertanyaan satu tadi, kenapa pengelompokan itu penting? Coba bayangin, organisasi besar tanpa struktur pasti akan kebingungan, pasti pengelolaannya tidak efisien dan selalu banyak konflik di dalamnya. Begitu juga dengan industri negara. Manfaat pengelompokan sendiri yaitu satu, mempermudah pengelolaan setiap industri sektor punya selalu karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, fokusnya lebih ke hasil yang maksimal. Yang ketiga, menentukan prioritas pembangunan. Contoh, saat krisis energi, sektor energi selalu diprioritaskan daripada sektor lain. Dan yang keempat, koordinasi yang lebih mudah. Dan yang selanjutnya ada peran perusahaan negara. Peran utama BUMN, penggerak industri strategis, energi, transportasi, dan infrastruktur. Yang kedua, penyedia layanan publik. Dan yang ketiga, membuka lapangan kerja. Dan yang keempat, menambah pendapatan negara. Misalnya, kalau BUMN itu dekat banget sama kehidupan kita, teman-teman. Walaupun BUMN itu kuat di negara kita, ekonomi negara juga akan semakin kuat ke depannya. Dan yang keenam, yang ketiga, mengenai dampak industrialisasi itu sendiri terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang lain. Sekarang kita akan membahas dampak positif dari industrialisasi itu sendiri. Yang pertama, lapangan kerja akan semakin meningkat. Yang kedua, ekonomi akan bertumbuh. Dan yang ketiga, pendapatan negara akan selalu naik. Dan tidak etis kalau kita membahas dampak negatifnya, teman-teman. Di sini dampak negatif dari industrialisasi itu sendiri yaitu pertama, penyebaran lingkungan, persaingan semakin ketat, dan resiko kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Dan yang keempat, sektor industri apa saja yang dikelola oleh negara pada saat ini. Beberapa sektor yang dikelola oleh negara saat ini, yang pertama ada energi dan pertambangan, yang kedua ada transportasi, yang ketiga infrastruktur, yang keempat perbankan, dan yang kelima telekomunikasi. Kenapa ini semua sektor industri ini dipegang oleh negara? Karena ini menyangkut banyak orang, teman-teman, dan harus stabil dalam pengelolaannya biar tidak ada permasalahan. Lapangan kerja akan semakin meningkat. Yang kedua, ekonomi akan bertumbuh. Dan yang ketiga, pendapatan negara akan selalu naik. Dan tidak etis kalau kita membahas dampak negatifnya, teman-teman. Di sini dampak negatif dari industrialisasi itu sendiri yaitu pertama, penyebaran lingkungan, persaingan semakin ketat, dan resiko kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Dan yang keempat, sektor industri apa saja yang dikelola oleh negara pada saat ini. Beberapa sektor yang dikelola oleh negara saat ini, yang pertama ada energi dan pertambangan, yang kedua ada transportasi, yang ketiga infrastruktur, yang keempat perbankan, dan yang kelima telekomunikasi. Kenapa ini semua sektor industri ini dipegang oleh negara? Karena ini menyangkut banyak orang, teman-teman, dan harus
stabil dalam pengelolaannya, biar tidak ada permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi kapanpun. Jadi kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, industrialisasi itu sangat penting sebagai untuk kemajuan ekonomi dalam suatu negara. BUMN di sini punya peran besar sebagai penggerak utama, dan pengembangan sektor itu penting supaya semuanya berjalan efektif dan lebih efisien. Sekian penjelasan dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada penyampaian dan pengungkapan kata yang mungkin ada sedikit melenceng, saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.